Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini terkait penanganan COVID-19 di Bali per 13 April 2020? Berikut kami tayangkan konferensi pers Gubernur Bali percepatan penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kawan-kawan sekalian, media yang saya hormati. Saya hadir bersama Pak Wagub dan juga Pak Sekda. Barusan selesai rapat koordinasi bersama Bupati Wali Kota Bali, ada yang wakilin berkaitan dengan penanganan COVID-19 yang dibahas berkaitan dengan pertama adalah bagaimana meningkatkan dan memperkuat upaya dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang kedua adalah dampak COVID-19 terhadap masyarakat dan terhadap dunia usaha, serta skema pembiayaan yang bisa dilaksanakan dengan mensinkronkan skema dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota sesuai dengan arahan dari Bapak Mendagri dan juga Menteri Keuangan. Jadi karena itu pertama yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19, kami sudah bersepakat dengan Bupati Wali Kota Sebali dalam kaitan dengan penanganan pasien yang positif itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kemudian penanganan pasien yang negatif yang baru keluar dari hasil rapid test, baik itu datang dari luar negeri, PMI atau ABK, atau juga yang lain datang dari luar Bali, itu yang negatif itu dikarantina menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kota Sebali. Tapi sebelum dibawa ke kabupaten kota, kalau situasi tidak memungkinkan, maka akan dikarantina dulu oleh pemerintah, oleh satuan tugas, gugus tugas provinsi. Jadi kalau misalnya datangnya tengah malam atau menjelang pagi, itu tidak memungkinkan kabupatennya menjemput, itu akan dikarantina dulu di tempat yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Setelah itu rapid test, baru yang negatif nanti akan ditangani oleh Kabupaten Kota Sebali. Jadi ini satu kemajuan dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi clear dan tegas tanggung jawabnya masing-masing. Yang positif itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, karantina yang negatif itu menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Karantina di kabupaten kota itu bisa dilaksanakan dengan kebijakan oleh kepala daerah masing-masing. Bisa dengan mengkarantina di satu hotel, dipersilahkan. Bisa juga dengan menggunakan fasilitas milik pemerintah provinsi yang ada di kabupaten kota itu, seperti Balai Diklat, terus juga ada lembaga-lembaga lain yang sekarang ini tidak aktif perkantorannya, pelatihannya itu bisa dimanfaatkan, seperti SKB dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Juga fasilitas milik pemerintah kabupaten juga bisa dimanfaatkan, atau
fasilitas milik pemerintah desa atau desa adat. Itu juga bisa dimanfaatkan. Prinsipnya itu diserahkan sepenuhnya untuk memutuskan pilihan tempatnya itu kepada Bupati Wali Kota Sebali. Yang pasti tanggung jawab penanganannya ini adalah di kabupaten kota, yaitu Bupati dan Wali Kota. Kemudian juga akan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota di dalam penanganan COVID-19 ini agar semakin baik, semakin rapi, semakin terorganisir, dan dengan demikian kita berharap upaya kita untuk menangani COVID-19 ini makin baik dan mudah-mudahan bisa menjadi lebih cepat selesai. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya yang positif ini kalau karena lokalnya itu kecil sekali, hanya kalau data kemarin itu 8 orang, yang sisanya itu adalah orang asing 7, kemudian ABK itu 51 dan bawaan dari daerah lain itu 13. Jadi karena itu saya mohon kawan-kawan media ini supaya menyampaikannya pun kepada publik itu secara akurat berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Memang dari segi angka Bali ini meningkat drastis belakangan mencapai 81 per kemarin, tetapi yang 81 itu Bali dengan provinsi lain beda riwayat, beda masalah. Jadi ada warga negara asing, ada PMI, ada bawaan dari daerah lain, ada lokal. Yang lokal ini sebenarnya sangat terkendali. Jadi karena masyarakat kita di Bali tertib sekali, disiplin sekali di dalam melaksanakan himbauan dan instruksi Gubernur Bali. Jadi kita bersyukur situasinya seperti itu dan tadi juga sudah dibahas bagi kabupaten kota yang kemampuannya kurang, itu akan disupport penuh oleh pemerintah provinsi di dalam penanganan COVID-19 ini. Itu yang kaitannya dengan penanganan COVID-19. Kemudian yang berkaitan dengan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat dan dunia usaha, tadi sudah didiskusikan, dibahas, dan beberapa diantaranya memang sudah diputus. Ada beberapa skema yang kita berlakukan untuk menolong masyarakat kita yang terdampak COVID-19 karena putus PHK atau dirumahkan, warungnya tutup, atau taksinya tidak lagi berjalan karena tidak ada orang keluar, siapa yang diangkut. Jadi semua berhenti, ojek juga berhenti, Grab juga berhenti semua. Jadi ini sumber penghidupan orang sudah hilang, harus kita pikirkan pemenuhan kebutuhannya dalam jangka pendek yang harus kita lakukan. Nah, ini disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan melalui Kementerian Sosial. Ada program Keluarga Harapan, ada bantuan pangan non tunai dari Kementerian Sosial, ada program kartu prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja, dan yang lain kita akan atasi dengan resort yang ada di daerah. Yang ada di daerah itu adalah pertama dana desa dari APBN, kemudian juga dana desa adat dari APBD provinsi. Kita hitung semua, tadi sudah disepakati formatnya, prinsipnya
dana bantuan dari desa maupun desa adat kita akan perlakukan dengan skema yang sama besarannya, tapi bentuknya apakah tunai atau dalam bentuk sembako itu diserahkan kepada kabupaten kota sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Karena ada desa atau desa adat yang di situ tidak ada yang miskin, jadi tidak memerlukan bantuan bagi keluarga miskin. Tapi yang dibutuhkan program yang lain itu diserahkan sepenuhnya kepada Bupati Wali Kota se-Bali. Nah, itu yang disampaikan tadi kepada Bupati Wali Kota yang hadir. Jadi yang berikutnya adalah berkaitan dengan dunia usaha. Sedang dibuatkan skema oleh tim yang dipimpin oleh Bapak Wagub, sehingga nanti begitu COVID-19 ini berakhir, kita sudah punya skema yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi kita yang di Bali ini, yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan lebih cepat, sangat tergantung dari kapan COVID-19 ini berakhir. Mudah-mudahan ini cepat selesai sehingga upaya kita untuk melakukan pemulihan bisa segera dilaksanakan. Kira-kira itu secara umum yang baru bisa disampaikan. Tentu saja ini semua masih akan diuraikan, dijabarkan secara lebih detail lagi menjadi satu petunjuk teknis dalam bentuk surat edaran yang akan dijalankan di Provinsi Bali melalui Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Bali. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, ini juga kita sudah memutuskan tadi yang sudah dikarantina sekarang di Kabupaten Kota itu akan diambil swabnya oleh petugas medis di Kabupaten Kota yang ada, kemudian akan dilakukan uji lab di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah secara bertahap sesuai dengan kapasitas yang bisa dilakukan tiap hari oleh RSUP Sanglah. Jadi intinya adalah yang dikarantina ini sebelum dipulangkan itu akan diambil swabnya dulu, kalau dia sudah negatif baru boleh pulang. Yang positif itu akan dirawat sesuai dengan kesepakatan, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Jadi saya kira udah bagus, mengalami kemajuan sangat memadai untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Bali ini.